mati-mati nih Hamas. Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban begitu diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. As a reasons. They can talk whatever they need. Okay. They can talk whatever they need to blaming Hamas, but it's not Kalau true. dia YouTube, kalau dia googling, itu mudah didapatkan bukti tersebut. Bahwa ya, Hamas hakikatnya buatan Israel. Hamas, it's a part of Palestinian, community, Yeah. and they are fighting as we are fighting. Everyone is fighting against Israel's aggression. Oke, itu tadi adalah cuplikan video Ustadz Riyad Bajri. Ustadz yang kalau boleh saya sebut sebagai Ustadz yang fenomenal. Video-videonya kadang mengundang reaksi publik atau bahkan menuai kontroversi di berbagai kalangan. Berangkat dari hal tersebut, kita hadir bersama untuk membahas sebuah isu yang sedang ramai dibicarakan. Apakah Hamas diciptakan oleh Israel? Tidak diragukan lagi, Ustadz Riyad Bajri adalah sosok yang memiliki kepiawaian, khususnya kapasitas dalam pemahaman agama. Namun, yang kita bahas di sini bukan difokuskan kepada sosok Ustadz ataupun soal dalil agama, tapi mengenai sejarah, geopolitik, militer, pemerintahan, juga sumber data yang disajikan oleh Ustadz Riyad Bajri. Sebelum mulai, saya mengingatkan kepada semua penonton, video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tetapi menjadi ruang publik dalam diskusi dan berpikir. Soal keyakinan atas sesuatu, kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Dalam video dengan durasi sekitar 3 jam lamanya, Ustadz Riyad Bajri memberikan suatu penegasan bahwa Hamas adalah ciptaan Israel bukanlah suatu tuduhan fitnah, melainkan sesuatu yang berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mengatakan di video yang menjadi viral kemarin bahwa Hamas adalah buatan Israel dan lain-lain, itu bukan sembarangan, itu bukan sesuatu yang kita ngarang-ngarang, bukan juga fitnah sebagaimana dituduhkan. Itu hal berat yang kalau kita ngarang-ngarang fitnah, dosa besar itu luar biasa. Itu hal yang kami simpulkan, udah lama kami dengar hal tersebut. Gak mungkinlah kami orang yang bergerak di jalan Allah, berdakwah, membawakan nama tauhid, nama ikhlas, nama sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja ngarang-ngarang, memfitnah muslim, dengan sesuatu yang kami nggak tahu kebenarannya. Kita berani bicara, berarti kita tahu faktanya. Bahkan, beliau mengklaim siapa saja dapat mencari bukti kebenaran dengan mudah melalui internet. Tak tanggung-tanggung, Ustadz Riyad Bajri juga menyamakan Hamas adalah gerakan yang sama seperti Al-Qaeda, ISIS, dan militan Afghanistan sebagai ciptaan US dan Israel. Dan sebenarnya kalau seseorang memang mencari bukti, itu dengan mudah dapat didapatkan, baik di YouTube, kalau dia googling, itu mudah didapatkan bukti tersebut. Bahwa ya, Hamas hakikatnya buatan Israel. Sebagaimana kelompok-kelompok teroris yang mereka cap teroris, itu buatan mereka semua. Tadi telah kita berikan gambaran, gaya makar Zionis, baik US ataupun Israel. Kita bisa urai dan urut. Kalau ternyata mereka sendiri yang membentuk Al-Qaeda, dari pernyataan mereka. Mereka sendiri yang membentuk ISIS, dari pernyataan mereka. Demikian Hamas. Demikian juga kelompok-kelompok milisi-milisi yang ada di Afghanistan pada saat itu bentukan mereka. Apa benar Hamas itu sama seperti Al-Qaeda dan ISIS? Lalu, militan Afghanistan mana yang dimaksud? Apakah Taliban? Eits, tapi tunggu dulu. Bahasan ini akan kita kupas di akhir video. Lantas, dari mana sumber rujukan Ustadz Riyad Bajri? Sehingga dengan penuh keyakinan bahwa Hamas ciptaan Israel. Berikut kita saksikan. Tapi apabila memang diminta bukti-buktinya, maka kami akan bawakan. Dan ini menjadi hujah bagi kalian. Setelah mendengar ini, kemudian masih kalian denial, masih kalian menolak kenyataan yang hak ini, maka telah hilang uzur kejahilan dari kalian. Ya? Wa amrukilallah. Dan urusanmu, perhitunganmu,
ada pada Allah kelak. Kita lihat buktinya. Jurnalis Mehdi Hasan dari kantor berita The Intercept. Intercept ini Investigative Non-Profit News Organization. Ya, organisasi berita investigasi yang sifatnya non-profit. Ya, mereka berusaha untuk netral, objektif sebisa mungkin. Ustadz Riyad Bajri memberikan sumber data dan bukti bahwa benar Hamas diciptakan oleh Israel. Sumber data tersebut berasal dari seorang jurnalis bernama Mehdi Hasan dengan media The Intercept, sebuah berita investigasi non-profit yang Ustadz Riyad Bajri yakini sebagai media yang berusaha netral, objektif sebisa mungkin. Lalu, apa yang dikatakan Mehdi Hasan? Empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood, Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied Palestinians, play them off against each other, secular nationalists against religious Islamists. Jurnalis Mehdi Hasan menebar isu kepada publik bahwa Hamas adalah ciptaan Israel. Hamas telah menjadi bumerang, pukulan balik, atau istilahnya senjata makan tuan bagi Israel dan US. Ia menyebut Hamas adalah kelompok yang awalnya didirikan sebagai penyeimbang terhadap kelompok sekuler Partai Fatah dan sayap kiri organisasi pembebasan Palestina. Namun, Hamas justru menjadi bumerang bagi Israel. Jurnalis Mehdi Hasan mendasari beritanya tersebut melalui pernyataan seorang mantan pejabat Israel, yakni Jenderal Yitzhak Segev, yang merupakan mantan gubernur militer Israel di perbatasan Gaza pada tahun 1980-an. Segev menyampaikan kisah tersebut kepada reporter surat kabar yang berasal dari Amerika. Namun, video jurnalis Mehdi Hasan yang berdurasikan 6 menit, serta tulisannya dalam media The Intercept, kalau kita telusuri, sebagian besar sumber datanya hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan para pejabat Zionis Israel dan pejabat US. Lantas, apa yang menjadikan kita mesti percaya pada pernyataan yang keluar dari mulut pejabat Zionis Israel? Bukankah kita tahu orang-orang Zionis Israel adalah orang-orang yang sering berdusta, membuat flying victim, fitnah, adu domba kepada publik dan umat Islam. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tapi menjadi ruang publik untuk berdiskusi, berpikir soal keyakinan dan suatu kebenaran. Kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Mehdi Hasan, sosok jurnalis yang menjadi rujukan Ustadz Riyad Bajri, tentunya bukan jurnalis abal-abal atau jurnalis sembarangan. Apalagi Ustadz Riyad Bajri dengan penuh keyakinan, ia juga rela menjadi pembaca dan pendengar setia dari paparan jurnalis tersebut. Mehdi Hasan adalah sosok penulis, penyiar, dan wartawan politik lulusan Gereja Kristus, sebuah perguruan tinggi konstituen dari Universitas Oxford di Inggris. Hasan memulai karir televisinya sebagai peneliti, kemudian menjadi produser di program Jonathan. Ia menjadi wakil produser eksekutif di acara Sarapan Sky, sebelum pindah ke Channel 4 sebagai editor berita dan kejadian terkini. 2009, ia diangkat sebagai editor senior politik. Pada tahun 2015, Hasan pindah ke Washington DC untuk bekerja penuh waktu dalam Upfront, sebuah program diskusi, debat, dan analisis terkini di Al Jazeera Inggris. Ia kemudian menjadi pembawa acara podcast yang diproduksi dan publikasi online The Intercept dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Melihat dari karir jurnalistiknya, Mehdi Hasan adalah sosok yang berpengalaman dan melalang lintang dalam dunia jurnalistik. Dari sisi personal dan kehidupannya, Mehdi Hasan dengan nama lengkap Mehdi Reza Hasan adalah jurnalis keturunan India berkewarganegaraan Inggris. Orang tua Hasan merupakan imigran dari India Selatan dan menganut paham Syiah.
sama seperti orang tuanya. Ternyata Mehdi Reza Hasan juga merupakan seorang penganut Syiah Imamiyah, sebuah cabang aliran terbesar dalam kepercayaan Syiah. Setelah kita mengetahui latar belakang seorang jurnalis, Mehdi Hasan adalah seorang penganut Syiah Imamiyah, mengapa kita harus mempercayai apa yang dipaparkan oleh sosok yang berpaham Syiah? Mengapa pula kita harus percaya pada pernyataan para pejabat Zionis Israel, di mana mereka terkenal atas kedustaannya? يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tapi menjadi ruang publik untuk berdiskusi dan berpikir. Soal keyakinan, kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Kami akan mengajak saudara sekalian untuk melihat kembali apa yang dipaparkan jurnalis Mehdi Hasan berpaham Syiah tersebut. Sekaligus kita mempertanyakan, apakah yang disampaikan Mehdi Hasan adalah suatu yang valid ataukah sebuah kedustaan? Jurnalis Mehdi Hasan yang berpaham Syiah melemparkan sebuah isu dan mengajak publik untuk berpikir. Ia memulai dengan membandingkan pernyataan-pernyataan pejabat Israel dan US. Lalu kemudian melempar sebuah pernyataan yang ia klaim sebagai pernyataan Yasser Arafat, Presiden Palestina, yang turut seakan membenarkan dan menguatkan apa yang keluar dari pernyataan pejabat US dan Israel soal Hamas diciptakan Israel. Ini seakan memberikan skakmat bagi mereka yang tidak percaya atas klaim dan isu yang telah disebar. Arafat himself told an Italian newspaper, quote, Hamas is a creature of Israel. He even claimed that former Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin admitted as much to him, calling it a fatal error. Now, you might be wondering, why should I believe mad Ron Paul or the famously shady Yasser Arafat? Pemirsa, apakah benar bahwa Yasser Arafat, Presiden Palestina, pernah berkata demikian? Mengapa perkataan yang begitu penting seperti itu selalu luput dari media-media terkenal? Mengapa pula tidak ada media nasional, media Arab, bahkan media internasional yang mempublis berita yang amat penting tersebut? Apakah ini karena kepintaran dan kecerdasan dari seorang jurnalis Mehdi Hasan yang berpaham Syiah? Ataukah sebuah kedustaan yang keluar dari mulut seorang penganut Syiah? Sebagai contoh dasar, kita juga bisa melihat dan mencari berita pidato Presiden Soeharto 50 tahun yang lalu terkait tragedi G30 SPKI ataupun yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Sebab historis dan kejadian itu sangat penting, bersejarah bagi nasional maupun internasional. Apalagi sebuah pernyataan penting dari seorang Presiden Palestina Yasser Arafat tentang Hamas hakikatnya ciptaan Israel semestinya mudah kita temukan dalam berita nasional ataupun diulas kembali para pemimpin dan pejabat yang ada di Palestina. Kami mencoba mencocokkan koran tersebut dan menerjemahkannya dalam internet. Namun, hanya beberapa judul saja yang dapat terbaca. Faktanya, koran berbahasa Italia tersebut justru memberitakan tentang serangan Israel di Hebron yang menewaskan 2 anak. Teks yang terbaca lainnya juga mendeskripsikan tentang helikopter yang mengebom pusat jalanan dan menargetkan pemimpin Islam. Sementara,
Teks yang terbaca di atas foto Presiden Palestina Yasser Arafat adalah pernyataan Yasser Arafat bahwa Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, ingin membunuhku. Amerika harus menghentikannya. Dari penyocokan berita tersebut, sekali lagi, kita tidak temukan pernyataan Yasser Arafat soal Hamas diciptakan oleh Israel. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tetapi menjadi ruang publik untuk berdiskusi dan berpikir. Soal keyakinan akan kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Presiden Yasser Arafat yang diklaim jurnalis Syiah Mehdi Hasan pernah mengatakan Hamas diciptakan oleh Israel, justru menunjukkan perlawanannya terhadap Israel dengan menerima utusan Hamas dalam pertemuan di Gaza. Presiden Palestina Yasser Arafat justru berbagi podium dalam forum bersama Hamas. Hebatnya lagi, tuntutan Israel yang mendorong agar Presiden Palestina Yasser Arafat menumpas, menangkap, dan melucuti senjata aktivis Hamas malah ditolak mentah-mentah. Berita soal sikap dan hubungan Presiden Palestina Yasser Arafat terhadap Hamas sangat mudah sekali ditemukan dalam berbagai sumber, disertai dengan video yang jelas. Sikap Presiden Palestina Yasser Arafat mengenai Hamas juga ditunjukkan saat Sheikh Ahmad Yassin, pendiri Hamas yang tewas dalam pembunuhan Zionis Israel. Presiden Arafat dan pemerintah Palestina memberikan pernyataan yang berbunyi, Presiden Arafat mengutuk pembunuhan Sheikh Ahmad Yassin, seorang pendiri Hamas, sebagai pemimpin syahid, mujahid, pejuang heroik dan martir, seorang yang memperjuangkan kebenaran, serta syuhada yang gugur lainnya. Pemerintah Palestina pun menutup sekolah-sekolah dan mengumumkan hari berkabung selama 3 hari atas kematian Sheikh Ahmad Yassin, pendiri Hamas. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tapi menjadi ruang publik untuk diskusi dan berpikir. Soal keyakinan, kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Al-Qaeda dan ISIS menginginkan sebuah ambisi global untuk menguasai seluruh dunia. Mereka menyatakan diri sebagai kekhalifahan di atas sebuah negara dan sebuah pemerintahan resmi. Al-Qaeda dan ISIS yang seharusnya dengan ambisi global semestinya menaklukkan negara Barat dan Amerika, tetapi malah memerangi dan keinginan menggulingkan pemerintahan di negara-negara Arab yang justru berpahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, seperti Irak, Suriah, Yaman, atau negara lainnya. Berbeda dengan Al-Qaeda dan ISIS, sejarah Hamas dan Taliban justru muncul dari perlawanan terhadap invasi atau penjajahan asing. Misalnya saja, kemunculan Taliban timbul dari perang mengusir tentara Uni Soviet pada tahun 1970 hingga 1980-an. Terakhir, kesuksesan Taliban adalah mengusir tentara Amerika Serikat secara total dari Afghanistan. Sampai akhirnya, Taliban menjadi pemerintah resmi di Afghanistan. Pemerintah Taliban pun diakui kerajaan Saudi Arabia. Bahkan, pimpinan Taliban melakukan kunjungan ke Indonesia untuk membahas kerjasama bersama Indonesia. Kunjungan tersebut bahkan diterima Wapres Yusuf Kala pada waktu itu. Sama halnya dengan Taliban, kemunculan Hamas didasarkan pada sejarah panjang, memori kuat atas pembantaian pengungsi Palestina, khususnya dalam tragedi pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982, menginspirasi Sheikh Ahmad Yassin yang merupakan lulusan Al-Azhar Kairo, Mesir, mendirikan sebuah gerakan yang kita kenal dengan nama Hamas untuk mengusir Zionis Israel dari tanah Palestina. Bahkan, pada tahun 2004, pendiri Hamas Sheikh Ahmad Yassin tewas dibombar di Israel dalam keadaan berpuasa selepas sholat subuh. Kematian ini membawa duka bagi pemerintah Palestina,
Presiden Yasser Arafat kala itu mengecam pembunuhan atas pejuangnya dan mengumumkan hari berkabung selama 3 hari. Dan inilah perbedaannya. Al-Qaeda dan ISIS dilarang dan dilabeli teroris oleh Saudi Arabia dan negara Arab lainnya, sementara militan Afghanistan seperti Taliban atau gerakan Hamas di Palestina justru mempunyai hubungan kuat bersama Saudi Arabia, negara Arab atau pemimpin Muslim lainnya. Video ini tidak dimaksudkan untuk klaim mutlak kebenaran, tapi menjadi ruang publik untuk diskusi dan berpikir. Soal keyakinan, kami kembalikan kepada masing-masing penonton. Namun, dari video Ustadz Riyad Bajri ini juga kita bisa melihat bahwa Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, bukanlah sosok radikal seperti ISIS dan Al-Qaeda, melainkan sebagai sosok yang menerima perbedaan pendapat, menjunjung tinggi persatuan, serta kecintaannya kepada perdamaian. Ia hanya meminta haknya, hak kemerdekaan Palestina seutuhnya. That they blaming Hamas for this. Hamas? Yes. Hamas, it's a part of Palestinian community. Yeah. And they are fighting, as we are fighting. Everyone is fighting against Israel's aggression. But is that become their reasons right now, right? They're blaming Hamas Why? as a reason for No. Israel Why? attacking. Why? Who's the victim on the ground? Who are suffering? Who are sacrificing on the ground? Israelis? No. Never. 75 years we are under the occupation. Why we are fighting? Just for fighting? We need to kill? It's not true. Yeah. It's not true. That's I understand. But what I mean is that they're using that as a reasons. They can talk whatever they need. Okay. They can talk whatever they need to blaming Hamas. But it's not true. It's not true. My friend, see what's happening now in Jerusalem. In West Bank, settlers, what their activities are doing. Gaza is sieged. The people, but they will remain like that. They will raise their hands. They will keep silent. It cannot be. It cannot be.